Ciri-ciri pedagang mie ayam dan bakso yang menggunakan pelarisan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang ciri-ciri pedagang mie ayam dan bakso yang menggunakan pelarisan hitam. Nah, sebelum saya menjelaskan perihal ciri-ciri tersebut, saya akan menjelaskan dulu ya, bahwasanya ilmu supranatural atau ilmu spiritual itu terbagi menjadi dua, yakni aliran hitam dan aliran putih. Begitu pula pelarisan. Nah, di video yang sudah-sudah gitu ya, saya sering katakan ya tentang keunggulan dan kekurangan ilmu hitam dan putih. Nah, salah satunya itu adalah ilmu hitam ini. Nah, manfaatnya itu akan langsung terasa dan luar biasa untuk efeknya ya. Sedangkan kekurangannya itu adalah efek negatifnya itu sangat berbahaya dan maharnya itu juga mahal sekali. Dan untuk ilmu putih ya, untuk kekurangannya itu adalah reaksinya itu lambat atau bertahap. Walaupun ada beberapa yang bisa langsung merasakannya, dan untuk kelebihannya itu adalah 100% aman dan tidak melanggar ajaran agama apapun, serta maharnya itu sangat terjangkau. Nah, hal ini juga berlaku kepada ilmu spiritual pelarisan. Nah, itu ada yang hitam dan ada yang putih. Saya sendiri itu hanya melayani untuk layanan spiritual pelarisan yang putih saja. Namun untuk sekedar pembelajaran saja ya, agar Anda itu sebagai penjual itu lebih berhati-hati dalam memilih sarana pelarisan, dan jika Anda sebagai pembeli itu juga berhati-hati dalam memilih pedagang mie ayam dan bakso. Nah, langsung saja, berikut ini adalah ciri-ciri rumah makan yang menggunakan pelarisan. Menggunakan pelarisan hitam yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, untuk yang pertama itu adalah mie ayam dan bakso itu akan terasa tidak enak jika dibawa pulang. Ya, begini ya saudaraku semua. Soal rasa enak dan tidak enak itu memang relatif nih. Tapi jika semua orang merasakannya, nah, maksud saya itu merasakan tidak enak jika dibawa pulang. Nah, itu bisa jadi penjual itu menggunakan pelarisan hitam tersebut. Ya, kalau sekedar tidak fresh, mungkin wajar lah, karena ada selisih waktu ya, antara waktu selesai masak sampai waktu Anda memakannya. Ya, tapi kalau sudah berbeda rasanya, ya, Anda harus ya berhati-hatilah jika Anda itu sebagai pembeli. Terus kemudian yang kedua itu adalah anak kecil enggan untuk membeli atau bayi yang selalu menangis ya, jika mendatangi warung tersebut. Nah, anak kecil yang belum balik, apalagi balita yang masih bayi kan itu, karena tingkat kepekaan batinnya itu sangat tinggi. Jadi bisa merasakan adanya energi negatif ya. Bahkan beberapa kasus itu ada yang bisa melihat makhluk gaib tersebut. Nah, dengan begitu mereka itu tidak nyaman dan enggan membeli atau malah menangis ya di tempat tersebut. Misal si penjual menggunakan bantuan khodam. Ya, kalau dari khodam golongan putih, anak kecil atau bayi tersebut itu tidak akan terganggu. Yang terganggu itu adalah jika menggunakan energi dari ilmu pelarisan hitam, atau dia itu melihat khodam dari golongan hitam atau makhluk gaib ya, dengan rupa yang seram tadi.
Lalu yang ketiga itu adalah selalu ramai, ya selalu ramai pembeli, tapi tidak punya pelanggan. Jadi ramainya itu oleh pembeli baru, tidak pembeli lama. Nah, ini adalah satu ciri dari penggunaan pelaris ilmu hitam tadi. Ya, padahal salah satu tolak ukur untuk kesuksesan usaha Anda itu adalah mampu membuat seseorang untuk membeli lagi dan membeli lagi sampai menjadi pelanggan Anda, menjadi pelanggan setia Anda. Lalu yang keempat itu adalah tutup di hari yang bukan libur. Ya, kebanyakan yang menggunakan pelarisan hitam itu ada ketentuan dan pantangannya. Nah, salah satu yang paling umum itu adalah tutup di hari yang tidak biasanya orang libur. Ya, seperti hari Rabu, hari Senin, dan Kamis. Selain hari tersebut, ya saya rasa wajar-wajar saja. Nah, itu termasuk hari Selasa, itu juga masih wajar. Terus kemudian yang kelima itu adalah sering terjadi penampakan-penampakan dengan wujud yang sama dan banyak yang melihat. Ya. Karena jika yang melihat hanya beberapa dan yang dilihat itu berbeda-beda, khawatir saya jatuh nanti fitnah, kan seperti itu. Nah, kurang lebih keempat atau kelima ciri tersebut yang paling banyak ya saya lihat di masyarakat kita. Nah, selain itu apakah masih ada, Bah? Ya, tentu masih banyak ya untuk saudaraku semua. Hanya saja berbeda-beda dan tidak sebanyak yang saya katakan tadi. Namun kelima patokan tadi itu belum bisa 100% pasti benar. Karena masing-masing pelarisan itu tentu berbeda-beda efeknya. Namun kelima ciri tersebut itu adalah yang paling umum. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika Anda belum subscribe untuk channel ini, monggo silahkan Anda subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update dari video channel ini. Nah, semoga saya doakan buat saudaraku semua video ini bermanfaat untuk Anda semua. Nah, terima kasih. Jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.